Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama dengan saya Muhammad Alvin Rizky ya. Bisa dipanggil dengan Alvin. Perkenalkan di sini sebagai aktivis pergerakan kampus. Jadi di sini pada malam hari ini saya membuat video kali ini, saya ingin bercerita sekaligus saya ingin merefleksikan diri saya, terutamanya juga sama teman-teman semua, utamanya mahasiswa yang masih memiliki identitas sebagai mahasiswa. Kita sedikit flashback teman-teman. Jadi tepat pada hari ini tanggal 12 Mei 1998 yang mana kita kenal sebagai dengan tragedi Trisakti, dapat kita ketahui. Jadi sebelum adanya era reformasi, sebelum adanya pergantian Presiden Soeharto yang menuju Presiden B.J. Habibie, itu aslinya banyak sekali problematika, bahkan pergerakan-pergerakan mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang ada di Jakarta, akan tetapi aliansi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia tumpah ruah kumpul di pusat ibu kota untuk melengsarkan rezim Soeharto yang tatkala itu memang sangat otoriter sekali. Jadi bertepatan tanggal 12 Mei, di situ kenapa kok dikenal dengan tragedi Trisakti? Karena pada tanggal 12 Mei 1908 itu seluruh aliansi mahasiswa itu aslinya, niat aslinya untuk menyuarakan, ada kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau nggak salah ada 6 poin yang mereka utarakan ketika mereka aksi damai. Di situ mahasiswa sudah menyatakan kalau mereka mau mengutarakan aspirasinya dengan aksi damai, akan tetapi dari pihak-pihak kepolisian, aparatur, bahkan itu istilahnya apa ya, mengurangi pergerakan, bahkan cenderung memperlambat pergerakan dari mahasiswa. Di sini mungkin saya ingin mengupas sedikit tuntutan yang diutarakan oleh mahasiswa pada tahun 1998, yaitu yang pertama penegakan supremasi hukum, yang kedua pencabutan difungsi TNI dan Polri, yang ketiga pemberantasan KKN yang tatkala itu sangat dikenal sekali pada rezimnya Presiden Soeharto, yang keempat tuntutan amandemen Undang-Undang 1945, yang kelima mengadili Soeharto dan kroni-kroninya sampai habis tuntas, dan yang terakhir yaitu otonomi daerah seluas-luasnya. Ini merupakan salah satu ide yang sangat cemerlang oleh teman-teman mahasiswa. Mahasiswa istilahnya kita di sini sebagai mahasiswa itu bukan ingin wah kita bisa dilihat oleh pihak pemerintah, kita biasa dihargai, bukan. Akan tetapi ini dari mahasiswa seperti ini demo aksi damai itu mereka istilahnya kepingin untuk memberikan sumbangsih pemikiran mereka untuk kemajuan negara kita Indonesia ini. Akan tetapi dari aparatur pemerintah atau aparatur kepolisian yang menjaga tatkala itu malah memperlambat pergerakan mahasiswa. Bahkan tepat pada tanggal 12 Mei tersebut itu sampai menewaskan kurang lebih 4 mahasiswa tewas pada kejadian aksi damai seperti itu. Dan pada puncaknya di tanggal 21 Mei 1998 akhirnya Presiden Soeharto menyatakan sikap untuk melengsarkan diri sebagai presiden dan akhirnya diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Oke, dilihat dari serangkaian tragedi Trisakti tersebut teman-teman, kita sebagai penikmat aktivis di tahun 2019, di tahun 2020, kita sudah merasakan nikmatnya sebagai aktivis. Coba kita bayangkan ketika kita sebagai aktivis di tahun seperti itu, di tahun-tahun di mana otoriter itu sangat tinggi, KKN, korupsi, nepotisme itu sangat dikedepankan oleh pihak-pihak pemerintah, aparatur elit. Terus nasib kita kalau kita sebagai aktivis di tahun seperti itu, kita harus apa? Oleh karenanya kita hidup sebagai aktivis di tahun 2019-2020 ini kita harus sangat terima kasih sekali teman-teman. Apalagi kita sudah menikmati rasanya demokrasi secara keseluruhan. Ya walaupun menurut teman-teman kebanyakan masih mengira demokrasi yang ada di negara kita ini masih kurang begitu bersih. Akan tetapi ini sudah merupakan upaya. Oleh karena itu di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri kita sebagai aktivis pergerakan. Yang pertama, kita seharusnya sebagai aktivis pergerakan itu kita harus tahu betul akan sejarah. Ketika kita tidak mengetahui sejarah, kita selamanya tidak akan tahu ruh atau arah pergerakan kita sebagai mahasiswa itu kita tujuannya nanti kemana.
Apabila kita sudah mengetahui sejarah, apabila kita sudah mengetahui arah pergerakan kita nanti kemana, kita pasti nanti akan tahu tujuan kita ke depan ini seperti apa agar kita berjalannya itu dengan lancar. Jadi di sini saya ingin menceritakan bahwa teman-teman, kita sebagai mahasiswa harus wajib idealisme. Sebagai mahasiswa itu wajib idealisme. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, apalagi aktivis yang sekarang, mohon maaf, kebanyakan aktivis-aktivis yang sekarang itu mereka pragmatisme. Mohon maaf, jangan sampai kita sebagai aktivis pergerakan, aktivis kampus itu pragmatisme sekali. Apabila kita menginginkan suara aspirasi kita ingin didengarkan oleh orang yang kita tuju, maka silahkan kita sampaikan dengan apa adanya. Kita menginginkan aspirasi kita A, ya udah A harus tercapai. Jangan sampai kita menginginkan aspirasi kita mau mengajukan aspirasi kita, Bu, saya mau Pak, Bu, saya mau mengaspirasikan ini, saya mau mengusulkan ini. Akan tetapi di tengah-tengah ketika kalian, Mas gak usah kalian seperti itu, kalau kalian tak kasih ini, kalian mau nggak? Ya itu jangan sampai. Itu namanya pragmatisme. Kita di sini sebagai aktivis harus idealisme, jangan sampai kita pragmatisme. Jadi kebanyakan dari kita itu masih banyak sekali yang mengira bahwa kita sebagai aktivis itu tugasnya seperti ini dengan tendensi kita harus mendapatkan sesuatu. Itu jangan. Kita sebagai mahasiswa itu adalah modal awal kita. Kita sebagai mahasiswa aktivis itu sebagai modal tanaman kita untuk jangka depan di masa panjang. Kita tahu sebagai aktivis, kita tahu pergerakan kita kali ini pasti banyak orang yang menyorot, oh orang ini pergerakannya seperti ini, orang ini pergerakannya seperti ini. Jangan sampai kita hanya demi uang receh, mohon maaf, kita demi uang receh ketika kita mau mengajukan aspirasi kita mau menyuarakan aspirasi kita dibayar dengan uang recehan. Itu tidak jadi. Itu jangan sampai kita mengemis kepada pemerintah, jangan sampai kita mengemis kepada aparatur kampus kita. Itu yang perlu dicamkan. Ini refleksi buat kita semua. Ingat perjuangan kawan-kawan kita, ingat perjuangan abang-abang kita di tahun 1998. Seperti apa perjuangan mereka yang ada di sana. Kita harus mencontoh, bahkan kita harus lebih giat lagi untuk memperjuangkan jati diri kita sebagai mahasiswa agar nilai mahasiswa itu tinggi. Nilai mahasiswa itu tinggi. Mahasiswa adalah emas, bukan mahasiswa itu uang recehan yang bisa dibeli oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan aspirasi kita sebagai mahasiswa. Itu mungkin cukup. Kan teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang istilahnya agak keras. Ya memang inilah saya ingin sedikit berpesan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di sana. Jadilah mahasiswa yang cerdas. Jangan jadi mahasiswa yang cuma mengajukan aspirasi akan tetapi dibayar dengan uang recehan. Itu sangat melecehkan sekali harga diri kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa wajib kita idealisme. Apabila kita dikasih dengan tanpa imbalan, oke, silahkan, nggak apa-apa. Akan tetapi jika kita dikasih uang dengan, Mas kamu harus begini, itu jangan sampai. Kita sebagai mahasiswa harusnya idealisme, jangan pragmatisme. Kadang-kadang kita realistis juga boleh, akan tetapi jangan sampai realistis kita itu mengesampingkan idealisme kita sebagai mahasiswa. Tuh, cukup sekian dari saya. Sekali bendera dikibarkan, hentikan ratawan dan tangisan. Maju adalah kewajiban, mundur satu langkah adalah suatu bentuk pengkhianatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.